PETA atau Pembela Tanah Air merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. PETA didirikan di masa penjajahan Jepang sejak tahun 1942 sampai 1945. Usia PETA memang seumur jagung, namun perannya terhadap kemerdekaan Indonesia panjang dan berliku. Meskipun namanya Pembela Tanah Air, namun tidak semua orang Hindia Belanda diperbolehkan bergabung dengan PETA karena berbasis militer. Hanya laki-laki saja yang dapat berjuang. PETA dibutuhkan latihan fisik yang sama dengan para tentara Jepang untuk menjadi anggota PETA. Sejarah terbentuknya PETA berkaitan erat dengan keinginan Indonesia untuk merdeka. Belanda kalah perang dari Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pendudukan Belanda ini dilakukan tanpa syarat apapun dengan ditandai menyerahnya Letnan Jenderal ter Porten yang sebelumnya ditugasi oleh Ratu Beatrix dari Kerajaan Belanda untuk mengakhiri masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, Jepang mendirikan banyak organisasi yang sebenarnya disiapkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Organisasi bentukan Jepang di Hindia Belanda ada banyak jenis, mulai dari keagamaan sampai organisasi militer. Semua organisasi tersebut selalu menggandeng tokoh Indonesia yang berpengaruh agar masyarakat luas percaya organisasi itu didirikan demi kepentingan bangsa Indonesia. Dengan diiming-imingi melindungi diri dari Perang Asia Timur Raya yang akan segera terjadi. Belum lagi disusul Perang Pasifik dan beberapa perang yang sangat mungkin menjadikan Jepang sebagai target utama, membuat para petinggi Jepang harus memutar otak untuk bertahan diri. Mereka pun harus memanfaatkan penduduk dari negara jajahannya secara halus dan menirukan sikap patriotisme yang dibutuhkan untuk setiap jiwa yang merdeka. Jepang terus melancarkan serangan rayuannya kepada masyarakat Hindia Belanda. Secara resmi, Jepang mendirikan PETA atau Pembela Tanah Air pada tanggal 3 Oktober 1942. Keputusan pembentukan PETA diakui Jepang sebagai bentuk tidak lanjut atas surat permohonan pendirian organisasi yang diajukan oleh Gatot Mangkupraja. Tujuan utama pendiri PETA memang tidak semata-mata untuk menyiapkan Indonesia merdeka. Para pemuda dan laki-laki dewasa dilatih fisiknya dengan cukup keras. Mereka dipersiapkan sebagai prajurit perang yang akan melengkapi kekurangan armada perang Jepang menghadapi sebuah perang besar. Dikhawatirkan oleh Jepang, Amerika Serikat mencari sekutu baru hingga kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar. Dengan armada Amerika yang kuat dan kecanggihan peralatannya terus diperbarui, tidak mungkin Jepang dapat bertahan tanpa tambahan prajurit yang siap dikorbankan. Namun, di sisi lain, Jepang mendidik anggota PETA untuk mencintai tanah airnya sendiri. Dikatakan bahwa latihan yang dilakukan tersebut akan bermanfaat untuk melindungi tanah air Indonesia. Suatu hari nanti, ketika Indonesia terancam diserang negara lain, keanggotaan PETA terdiri dari para pemuda sebagai tingkatan. Rata-rata anggotanya merupakan seorang pelajar yang telah menyadari arti pentingnya kemerdekaan. Oleh karena itu, mereka tetap rajin berlatih militer meskipun sudah merencanakan pembalikan gerakan organisasi. Mereka yang berjiwa muda ini sudah mengatur strategi untuk meraih kemerdekaan Indonesia sendiri melalui organisasi PETA. Sayangnya, pihak Jepang tidak memberikan ketegasan akan status prajuritnya saat PETA masih aktif beroperasi. Nama-nama seperti Jenderal Besar Sudirman dan Letnan Jenderal Soeharto menjadi nama kenangan yang pernah ikut mewarnai PETA. Mereka tahu posisi mereka hanya ditetapkan sebagai cadangan prajurit saja. Jadi mereka bukan pasukan resmi Jepang yang mendapat juga tunjangan keprajuritan.
sama halnya dengan organisasi militer lainnya untuk mencapai suatu tujuan besar. Tahap dilaksanakan harus sudah tersusun rapi dengan rencana yang matang, termasuk pula struktur organisasi dengan keanggotaannya. Tujuan kejelasan ini adalah memudahkan pendistribusian tugas bagi para anggota dan petinggi organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan dengan seimbang. Berikut merupakan hierarki jabatan dalam peta. Yang pertama yaitu Daidancho atau Komandan Batalion. Yang kedua ada Judancho atau Komandan Company. Yang ketiga ada Sodencho atau Komandan Peleton. Yang keempat ada Budancho atau Komandan Regu. Yang kelima Gihwei atau prajurit sukarela. Anggota peta yang belum pernah sekolah boleh saja bergabung, namun mereka harus rela diberi tugas apa saja karena bergabungnya dia hanya diakui sebagai prajurit sukarela yang berada di hierarki paling bawah struktur organisasi peta. Karena para pemimpin dan anggota peta memang sejak awal berusaha memperalat organisasi ini akan kemerdekaan Hindia Belanda, timbullah beberapa kejadian yang di luar dugaan. Salah satu kejadian yang sangat terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yaitu peristiwa pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan peta terjadi sebelum Indonesia merdeka. Supriyadi mengerahkan tentara petani di tanggal 14 Februari 1945 pada pemerintah Jepang. Namun Supriyadi hilang ketika tentaranya tertangkap. Hanya koordinator lapangan pemberontakan peta sajalah yang sampai titik daerah penghabisan. Pengawal tentaranya kemudian dokumen para pemberontak disiksa habis-habisan oleh Tenkai atau polisi Jepang. Supriyadi menunggu pemenggalannya di daerah Ancol, Jakarta pada tanggal 16 Mei 1945. Pembubaran peta dilaksanakan sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno menyetujui dibubarkannya peta karena ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia merdeka di atas kaki sendiri, sehingga setiap senjata yang dipakai untuk melawan negara manapun nantinya adalah senjata milik sendiri. Dengan prajurit dari dalam negeri sendiri, sama sekali tidak ada pengaruh Jepang dalam setiap usaha kemerdekaan. Karenanya, para Daidancho banyak yang melekatkan senjatanya. Resminya pembubaran peta dilakukan secara baik-baik tanpa ada perusuhan. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Letnan Jenderal Nagoyukiro yang menjadi panglima terakhir pasukan Jepang di Indonesia memberikan pidato perpisahan. Pidato tersebut sekaligus memutus hubungan peta yang memperjuangkan kemerdekaan sekaligus membantu mempertahankan Jepang. Dengan begitu, bubarlah peta dan mandirilah Kesatuan Militer Indonesia. Para bekas tentara peta banyak yang kemudian terjun di dunia militer Indonesia. Beberapa di antaranya tidak terlalu dikenal namanya, namun dikenal atau tidak, mereka telah memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia.